Kucing dalam sepatu bot. Seorang tukang giling memiliki 3 orang anak laki-laki, penggilingannya, seekor keledai dan seekor kucing. Ketiga anak laki-laki itu harus menggiling, keledai harus mengumpulkan biji-bijian dan mengangkut tepung, dan kucing harus menangkap tikus. Ketika si tukang giling meninggal, ketiga bersaudara itu membagi warisan mereka, anak tertua mendapatkan penggilingan, anak kedua mendapatkan keledai, dan anak ketiga mendapatkan kucing. Dia sedih dan berkata pada dirinya sendiri, "Kakak tertua saya tahu cara menggiling, kakak kedua saya tahu cara menunggang keledai, tapi apa yang harus saya lakukan dengan kucing itu? Biarlah saya membuat sepasang sarung tangan dari bulunya, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya." "Dengar," kata si kucing, yang mengerti semua yang dikatakannya, "kamu tidak perlu membunuhku untuk membuatkan sepasang sarung tangan yang jelek dari buluku. Cukup buatkan saja sepasang sepatu bot untukku agar aku dapat keluar dan dilihat orang, dan kamu akan segera tertolong." Anak laki-laki tukang giling itu heran bahwa kucing itu bisa berbicara seperti itu, tetapi ketika pembuat sepatu itu lewat, dia memanggilnya dan membuatkan sepasang sepatu bot untuknya. Ketika sepatu itu sudah siap, kucing itu memakainya, mengambil sebuah karung, mengisi bagian bawahnya dengan jagung, tetapi mengikatkan seutas tali di bagian atasnya untuk menutupnya, melemparkannya ke atas punggungnya, dan berjalan keluar pintu dengan 2 kaki, seperti seorang manusia. Pada masa itu ada seorang raja di sebuah negara yang sangat suka makan ayam hutan sehingga mereka tidak bisa mendapatkannya. Seluruh hutan penuh dengan ayam hutan, tetapi mereka sangat pemalu sehingga tidak ada pemburu yang bisa menjangkau mereka. Kucing mengetahui hal ini, dan berpikir bahwa ia akan melakukan hal yang lebih baik. Ketika ia masuk ke dalam hutan, ia membuka karungnya, menebarkan biji-bijian, tetapi meletakkan tali di rumput dan membawanya ke balik pagar tanaman. Di sana ia menyembunyikan diri, mengendap-endap dan mengintai. Tak lama kemudian, ayam-ayam hutan itu berlari, dan satu persatu dari mereka melompat ke dalam karung. Ketika sudah cukup banyak yang berada di dalamnya, si kucing menarik talinya, berlari ke arah mereka, menoleh, melemparkan karung itu ke atas bahunya dan langsung menuju ke istana raja. Penjaga itu berteriak, "Berhenti!" "Kemana?" "Ke raja," jawab si kucing dengan cepat. "Apa kamu gila?" seekor kucing menghadap raja. "Biarkan dia pergi," kata yang lain, "raja sering bosan, mungkin kucing itu akan menghiburnya dengan senandung dan putarannya." Ketika kucing itu datang ke hadapan raja, dia memberi tanda hormat dan berkata, "Tuanku, bangsawan," yang dengan itu dia memberikan nama yang panjang dan terhormat, membiarkan dirinya direkomendasikan kepada Tuan Raja, dan mengirimkan ayam hutan ini, yang baru saja dia tangkap dengan gendongan. Sang raja sangat kagum dengan ayam hutan yang cantik dan gemuk itu sehingga ia tidak dapat menahan diri dan memerintahkan kucing itu untuk memasukkan sebanyak mungkin emas dari perbendaharaan ke dalam karung yang dapat dibawanya. "Bawalah ini kepada tuanmu dan ucapkan terima kasih atas pemberiannya." Tetapi anak tukang giling yang malang itu duduk di rumah dekat jendela, menyandarkan kepalanya di tangannya, dan berpikir bahwa ia telah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk membeli sepatu bot kucing itu, dan hal-hal hebat apa yang akan dapat ia bawa kembali. Kemudian kucing itu masuk, melemparkan karung dari galahnya, melepaskan ikatannya dan mengguncang emas di depan mata si tukang giling. "Ini ada sesuatu untuk sepatu botnya," dan raja menyampaikan salam dan terima kasih. Penggiling bersukacita atas kekayaan itu tanpa benar-benar memahami bagaimana kekayaan itu bisa didapat. Namun, kucing itu, ketika ia melepas sepatunya, menceritakan semuanya kepadanya, dan kemudian berkata, "Kamu memiliki cukup uang sekarang, tetapi tidak boleh tetap begitu. Besok saya akan memakai sepatu bot saya lagi, kamu akan menjadi lebih kaya lagi. Saya juga telah memberitahu raja bahwa kamu adalah seorang bangsawan." Keesokan harinya, seperti yang dia katakan, kucing yang robek itu pergi berburu lagi, dengan sepatu bot yang bagus, dan membawa hasil tangkapan yang banyak kepada raja. Demikianlah seterusnya, dan kucing itu membawa pulang emas setiap hari, dan sangat populer di kalangan raja sehingga ia diizinkan untuk keluar masuk dan berkeliaran di istana sesuka hatinya. Suatu hari, si kucing sedang berdiri di dekat kompor di dapur raja, menghangatkan diri, ketika kusir datang dan mengumpat, "Seandainya saja raja dan putri ada di tempat penggantungan. Saya ingin pergi ke kedai dan minum-minum serta bermain kartu, dan di sana saya seharusnya mengajak mereka berjalan-jalan di tepi danau." Ketika kucing mendengar hal ini, dia merayap pulang dan memberitahu tuannya.
Jika Anda ingin menjadi seorang bangsawan dan menjadi kaya, ikutlah dengan saya ke danau dan mandi di dalamnya. Si tukang giling tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia mengikuti kucing itu, ikut bersamanya, menelanjangi diri dan melompat ke dalam air. Tetapi kucing itu mengambil pakaiannya, membawanya pergi dan menyembunyikannya. Tidak lama setelah ia melakukan hal ini, sang raja datang dengan berkuda, dan kucing itu segera mulai meratap dengan sedih. "Oh, raja yang penuh belas kasihan. Tuanku sedang mandi di danau ini, dan seorang pencuri datang dan mencuri pakaiannya, yang tergeletak di tepi danau, dan sekarang tuanku berada di dalam air dan tidak bisa keluar, dan jika dia tinggal lebih lama lagi dia akan kedinginan dan mati." Ketika raja mendengar hal ini, dia menghentikan pesta, dan salah satu anak buahnya harus kembali dan membawa pakaian raja. Pangeran mengenakan pakaiannya yang indah, dan karena raja masih marah kepadanya karena ayam hutan yang dia pikir telah diberikan kepadanya, dia harus duduk di kereta bersama mereka. Sang putri juga tidak marah, karena sang pangeran masih muda dan tampan, dan dia sangat menyukainya. Namun, kucing itu terus berjalan dan tiba di sebuah padang rumput yang luas di mana lebih dari 100 orang sedang membuat jerami. "Siapa pemilik padang rumput ini, kalian?" kata kucing itu. "Penyihir yang hebat. Dengar, raja akan segera lewat, dan ketika dia bertanya siapa pemilik padang rumput ini, jawablah, 'Penghitungan,' dan jika tidak, kalian semua akan dipukuli sampai mati." Kemudian kucing itu berjalan dan tiba di sebuah ladang jagung yang sangat luas sehingga tidak ada yang bisa melihatnya, dengan lebih dari 200 orang berdiri di sekelilingnya untuk memotong gandum. "Ini jagung milik siapa, kalian?" "Tukang sihir." "Dengar, raja akan lewat sekarang, dan ketika dia bertanya siapa pemilik gandum ini, jawablah, 'Sang penyihir,' dan jika tidak, kalian semua akan dipukuli sampai mati." Akhirnya, kucing itu tiba di sebuah hutan yang megah, di mana lebih dari 300 orang sedang menebang pohon-pohon ek besar dan membuat kayu bakar. "Hutan milik siapa ini, kalian?" "Milik sang penyihir." "Dengar, raja akan lewat sekarang, dan ketika dia bertanya siapa pemilik hutan ini, jawablah, 'Para Earl,' dan jika tidak, kalian semua akan dibunuh." Kucing itu pun pergi, dan semua orang memperhatikannya, dan karena ia terlihat begitu indah, dan karena ada seorang pria yang berjalan dengan sepatu botnya, mereka pun takut padanya. Tak lama kemudian, ia tiba di istana penyihir, dan melangkah dengan berani masuk dan keluar. Sang penyihir menatapnya dengan sinis dan bertanya apa yang diinginkannya. Kucing itu memberi tanda hormat dan berkata, "Saya memiliki jenggot yang akan memungkinkan Anda untuk mengubah diri Anda menjadi hewan apapun yang Anda inginkan, seperti anjing, rubah, atau bahkan serigala. Saya dengan senang hati akan mempercayainya, tetapi gajah tampaknya sangat mustahil bagi saya, dan itulah sebabnya saya datang untuk meyakinkan diri saya sendiri." Pesulap itu berkata dengan bangga, "Itu adalah hal yang sepele bagi saya," dan dengan mengedipkan mata ia berubah menjadi seekor gajah. "Itu banyak, tapi kalau seekor singa?" "Itu juga tidak seberapa," kata pesulap itu, dan berdiri sebagai seekor singa di depan si kucing. Kucing itu pun mulai terkejut dan menangis. "Ini luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, saya tidak akan pernah memimpikan hal seperti itu, tetapi lebih dari itu, jika Anda dapat mengubah diri Anda menjadi hewan sekecil tikus, Anda pasti dapat melakukan lebih dari pesulap manapun di dunia ini, tetapi itu pasti terlalu berat bagi Anda." Pesulap itu sangat baik kepadanya, dan berkata, "Oh, ya, kucingku sayang, aku juga bisa melakukannya," dan melompat ke seberang ruangan sebagai seekor tikus. Kucing itu berlari mengejarnya, menangkap tikus itu dalam satu lompatan dan memakannya. Namun sang raja, pangeran dan sang putri masih berjalan-jalan, dan mereka tiba di lapangan yang luas. "Jerami siapa ini?" tanya sang raja. "Milik pangeran," jawab mereka semua, seperti yang diperintahkan oleh kucing. "Anda memiliki tanah yang bagus, Count," katanya. Kemudian mereka tiba di ladang jagung yang luas. "Milik siapa biji-bijian ini?" "Milik Count." "Ah, perkebunan yang bagus dan luas." "Lalu ke hutan." "Siapa yang memiliki kayu ini, kalian?" "Tuan Count." Sang raja semakin heran dan berkata, "Anda pasti orang kaya, Tuan Pangeran, saya tidak percaya bahwa saya memiliki hutan yang begitu megah." Akhirnya mereka tiba di istana, dan kucing itu berdiri di tangga, dan ketika kereta berhenti, dia melompat turun, membuka pintu dan berkata,
"Tuan Raja, Anda datang ke istana tuanku, Pangeran, untuk menghormatinya dan membuatnya bahagia sepanjang hidupnya." Raja keluar dan mengagumi bangunan megah itu, yang hampir lebih besar dan lebih indah daripada istananya sendiri. Tetapi sang pangeran menuntun sang putri menaiki tangga menuju aula, yang berkilauan dengan emas dan batu-batu berharga. Di sana sang putri dijanjikan kepada sang pangeran, dan ketika raja meninggal, sang pangeran menjadi raja, tetapi kucing yang diinjak-injak menjadi menteri pertama.